Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada sore kali ini Pak Anwar akan menjelaskan tentang nuzulul Quran. Siapa yang tahu nuzulul Quran? Ayo, ngaco, apa nuzulul Quran itu? Apa? Turunnya Al-Quran. Maju sini. 10.000 kalau bener. Sini. Apa nuzulul Quran? Lahirnya Quran. Bukan lahir. Ayo. Turunnya Quran. Nah, betul, 10.000. Nah, 10.000. Ya, nuzulul Quran, pengertian sejarah dan keistimewaannya ya. Tuh, ditulis begitu biar cocok. Ya, lanjut tuh. Tuh, bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam. Istimewa apa tidak bagi anak-anak? Ramadan. Istimewanya di mana? Ayo. Di mana? Di puasanya, karena dengan puasa anak-anak bisa mengetahui betapa laparnya perut ini. Kalau tidak puasa kan nggak tahu. Wow, otaknya warak terus benda dino, ya, mangan banyak sekali. Makanya dengan puasa anak-anak mengetahui rasanya sakitnya, ya, sakitnya perut kita ini, paham? Jadi bulan puasa merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam. Salah satunya karena adanya peristiwa sejarah yang dikenal dengan nuzulul Quran. Tadi nuzulul Quran sudah dijawab oleh tadi. Nah, bahwa nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran, ya, turunnya Al-Quran. Lanjut dulu, Pak. Nah, ini pengertian nuzulul Quran sekarang, ya, pengertian nuzulul Quran. Nanti kalau ada yang bisa jawab 10.000 lagi, ya, tapi ngaco dan maju, harus kendel, ngaco dan maju. Malam nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan dari di Gua Hira atau Jabal Nur. Tuh, ya. Jadi turunnya itu dibawa oleh siapa? Dibawa oleh siapa? Malaikat Jibril. Diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad. Pada malam apa? 17 Ramadan. Ya, malam nuzulul Quran, ya. Ya, betul. Dan yang kedua, peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan atau 610 Masehi, ya. Sampai sekarang akan berperan sebagai pedoman hidup dan landasan hukum agama Islam. Makanya sampeyan semua harus benar-benar bisa membaca Al-Quran dan tahu maknanya. Siapa yang bisa menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan di ayat berapa? 10.000 lagi. Surat apa? Itu yang diturunkan pertama kali, yang menunjukkan bahwa diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Surat apa? Bukan. Ayo, siapa yang tahu? Surat apa? 10.000 harus bisa. Al-Baqarah ayat belum. Betul, 185. Maju sini. Bunyinya bagaimana coba? Al-Baqarah 185.
Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Terus bagus. Famang saida minkum musarrafal yasum 10. Bagus ya. Jadi Al-Quran itu benar-benar diturunkan pada malam tanggal 17 Ramadan. Tuh. Nah, sekarang yang diturunkan surat apa pertama kali tadi? Siapa tadi yang jawab? Apa? Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Maju. Dibunyikan suratnya, ya. Ayo baca. Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bil-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin-nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah Bagus, terima kasih. Ya, terima kasih. Tunggu ya. Jadi kalian harus bisa menjawab soal itu tepat. Jus jawab. Nah, 2 tambah 2 4 gitu loh. Jus. Betul. 2 tambah 2 piro yo. Nah, itu jangan tidak jus jawabnya ya. Lanjut. Ya, ini ada sejarah sedikit ya bahwa nuzulul Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril dari Loh Mahfuz ke bumi. Turunnya ya pada tanggal 17 Ramadan. Yang berupa apa? Berupa seperti lonceng bergetar gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu bergetar ketika mendapatkan wahyu yang pertama kali sangat bergetar sehingga takut dan dipeluk oleh malaikat Jibril ya, dipeluk biar tidak gemetar dan takut, disuruh membaca Iqra ya, Iqra sampai 3 kali, artinya bacalah dan bacalah. Makanya itu iktibar yang dapat kita ambil bahwa kita itu harus bisa membaca. Mau membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup orang Islam ya, dan mau membaca situasi kehidupan tahu? Kita harus bisa membaca. Nek pas sholat ojo guyon, itu bisa membaca. Nek pas mangsani guyon ya guyon gitu. Nek pas ada Pak Guru ngendika di kelas ojo guyon dewi-dewi, itu namanya tahu membaca situasi ya. Loh. Nah, lanjut tuh. Nah, keistimewaannya ya, Nuzulul Quran diperingati 17 Ramadan memiliki keistimewaan. 1, lebih baik daripada 1000 bulan ya. 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun? Siapa yang tahu? 1000 bulan itu ada berapa tahun? Kalau 1 tahun berapa bulan? 12 kali berarti dikalikan 1000 berapa? 12 apa? Bener kalau jawab lebih dari 1000 bener. Berapa?
Belum benar. Ya. Belum benar. Siapa? 1000 bulan itu berapa tahun? Berapa? Belum, masih kurang banyak. Kamu berapa? Masih kurang banyak. Ayo. 100 tahun. Berapa? Kurang sedikit. Kurang sedikit. Jawabnya berapa? 40 tahun. Iya, betul. Ya, masuk. Ya. Jadi 1000 bulan itu hampir 84 tahun. Ya, nih untuk sanggup. Ya. Nah, anak-anak membaca Quran satu malam, ya, satu malam seperti membaca 84 tahun. Pahalanya, tahu tuh pahalanya? Nah, pahalanya banyak sekali, hampir seperti 84 tahun. Padahal hidup kita tidak pasti ada 80 tahun. Umur Nabi Muhammad berapa? 63. Nah, Nabi Muhammad aja yang 1400 tahun yang lalu kurang lebih itu hanya 63. Umat-umatnya Nabi Muhammad umurnya semakin pendek-pendek. Ada yang 50, ada yang 40, tapi ya masih ada yang 70, 80, 100 ya ada. Ya, 100. Cuma 1 atau 2 orang mungkin. Jadi lebih baik dari 1000 bulan ya. Nomor 2, malam penuh keberkahan. Malam itu di malam, dengarkan, di malam nuzulul Quran itu ada keberkahan tersendiri. Seandainya anak-anak berdoa atau membaca Al-Quran atau membaca sholawat itu berkahnya tinggi sekali. Jangan dibandingkan dengan hari-hari biasa ya. Bisa 1000 kali, bisa 70.000 kali lipat. Nanti kalau kamu berdoa akan mustajab mencapai ke langit gitu loh. Lanjut. Ya, malaikat turun ke bumi. Siapa yang pernah melihat malaikat? Nah, belum ada yang lihat toh? Besok kalau meninggal lihat malaikat di kuburan. Jadi istimewanya yang ketiga adalah malaikat Jibril itu turun ya. Malaikat Jibril dan malaikat rahmat yang lainnya itu turun ke bumi pada malam 17 itu. Turun dan mereka mendoakan umat Nabi Muhammad agar menjadi orang yang bahagia, bejo dunia lan akhirat, hidupnya istimewa. Itu doanya malaikat pasti terkabul. Nomor 4, diampuni dosa-dosanya. Kalau kita memohon ampun pada malam Lailatul Qadar atau malam 17 Ramadan, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan. Kalau dulu banyak dosa, ya kalian banyak dosa kan teman-teman. Nah, itu teman-teman kan dosa enggak? Dosa toh. Nah, kalau kamu udah teman-teman ngumpet ke sandal, buang bukunya koncone, ngumpet ke sepatunya koncone, dosa enggak? Aduh, dosa ya. Jajan bayarnya kurang menambahin, dosa enggak? Nah, dosa. Makanya kalau di malam 17 itu kita berdoa, insya Allah langsung dikabulkan. Kurang berapa menit ya? Nanti setelah ini langsung kita sholat berjamaah. Yang belum dulu ya. Setelah berjamaah, habis itu ada langsung minum, berdoa bersama-sama, langsung sholat jamaah. Setelah itu nanti maknya di bawah. Ya, semua dosa. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar
karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni, ya, akan diampuni. Kalau kalian punya banyak dosa, insya Allah semuanya diampuni semua. Lanjut, Pak. Nah, takdir tahunan dicatat, keistimewaan malam nuzulul Quran dikatakan adalah dicatatnya takdir tahunan kita, yaitu takdir yang dimaksud meliputi rezeki, untung, mati dan lain sebagainya. Fiha yufarriqu kullu amrin hakim, ya. Pada malam itu akan dijalankan segala urusan yang penuh hikmah itu. Jadi insya Allah kalau takdir kita kurang baik, Pak, hidup kita, ya. Ayo dengarkan. Kita hidup itu ditakdirkan oleh Allah. Orang urip waton urip iki ora, kita hidup itu sudah ditulis oleh Allah. Nah, mudah-mudahan hidup kita ditulis dengan semua yang baik-baik saja, ya, bukan yang menyengsarakan, bukan yang tidak enak, tapi semoga kalau seandainya kita ditakdirkan sesuatu yang kurang baik dan kita berdoa, kita akan dirubah takdirnya oleh Allah menjadi orang yang baik fid dini wa dunya wal akhirah, itu maksudnya, ya. Ada pertanyaan enggak? Ayo pertanyaan. Udah enggak? Ya udah, kalau gitu kita ini Pak Anwar, jadi Pak Anwar sekian dulu. Mohon maaf bila nerangin terlalu cepat karena waktunya memang mepet, ya. Waktunya sangat mepet. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.